Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 61. Saat Lukinger muncul di layar, dikelilingi dari segala sisi, ada tatapan kebingungan di luar Roh Putih Mountain. Itu Lukinger dari Akademi Southwind. Nomor 1 di papan peringkat. Dia menjadi target. Itu Si Huang, dan Xiang Liang, Chisu, Zhongfu. Ho, semua yang paling atas dalam poin. Akademi Southwind sedang dalam masalah sekarang. Si Huang datang dengan persiapan yang baik. Dia pasti telah merencanakan ini lebih awal. Jika mereka dapat menjatuhkan Lukinger, maka Akademi Ispol mungkin akan menyusul Akademi Southwind dengan melenyapkan pemimpin mereka. Anak-anak nakal, mengeroyok gadis lemah yang cantik. Yah, tidak ada aturan seperti itu. Lukinger ceroboh, itu saja. Petik 2, petik 2. Obrolan itu membengkak karena kegembiraan. Tidak peduli di pihak mana Anda berada, pertempuran ini menjanjikan untuk menjadi yang paling spektakuler dalam ujian kali ini. Di paviliun, Yan Lingqing dan Kei Wei menatap dinding kristal dengan wajah kaku. Lukinger dalam masalah, kata Kei Wei. Mereka mengeroyok Akademi Southwind, kata Yan Lingqing dengan cerdik. Mereka telah secara akurat menunjukkan lokasi Lukinger, lalu Si Huang datang sendiri. Dia bahkan telah mengundang 3 orang lainnya yang saat ini berada di 5 besar klasemen. Mereka tidak memberi Lukinger ruang untuk melarikan diri. Masalah. Kei Wei cemberut. Li Luo berasal dari Akademi Southwind, jadi tentu saja dia berada di pihak Lukinger. Selain itu, Lukinger telah membantu Villa Sungai Kecil sebelumnya, jadi tentu saja Kei Wei tidak ingin melihatnya tersingkir. Namun, jika keinginan adalah kuda, pengemis akan naik. Di paviliun utama, suasana menjadi mencekik. Sepertinya udara itu sendiri telah terdiam. Sekarang suasana hati dekan tua itu menjadi gelap. Tubuhnya berdenyut dengan kekuatan resonansi yang kuat, memancarkan aura intimidasi di sekelilingnya. Di dekatnya, Gubernur Si duduk tidak terpengaruh, senyum kecil bermain di bibirnya. Gubernur Si pasti berusaha keras untuk merencanakan ini kan? Dekan tua itu bertanya dengan singkat. Plot ini tidak hanya melibatkan Akademi Ispol, tetapi bahkan konspirator dari 3 sekolah yang berbeda. Ini adalah plot yang panjang dalam pengerjaan, dan tidak ada kejadian yang tiba-tiba. Xiang Liang, Chisu, dan Zhongfu hanyalah siswa. Fakta bahwa mereka akan memilih untuk bekerja sama dengan Si Huang berarti bahwa sekolah mereka masing-masing telah diberi arahan seperti itu. Dan satu-satunya di Provinsi Tianshu yang mampu menyatukan beberapa sekolah besar melawan Akademi Southwind adalah Gubernur Si sendiri. Akademi Southwind telah memegang gelar sekolah terbaik terlalu lama, kata Gubernur Si riang. Ini hanyalah keinginan massa. Gubernur Si, kedatanganmu ke Provinsi Tianshu dapat disamakan dengan tikus yang jatuh ke dalam kuali sup, kata dekan dengan nada pedas. Sedikit kemarahan melintas di mata Gubernur Si. Dia menyatakan dengan sederhana, tanganku dipaksa olehmu, dekan. Jangan khawatir, tahun ini di evaluasi istana, aku akan memberimu ulasan yang buruk lagi. Pada saat itu, Gubernur Si mungkin akan melepaskan posisinya, kata dekan dengan dingin. Gubernur Si menanggapi dengan senyum yang sama dinginnya. Oh, jangan khawatir. Jika kamu kehilangan gelar sekolah terbaik, maka evaluasi Akademi Southwind tidak ada artinya. Listrik mendesis dalam silau timbal balik mereka, komunikasi kemarahan dan kebencian tanpa kata yang hanya meningkatkan ketegangan di paviliun utama. Mentor Anli hanya duduk di sana, mengabaikan pertengkaran mereka. Dia telah melihat terlalu banyak politik seperti itu. Selama tidak ada aturan yang dilanggar, dia tidak akan ikut campur. Dia benar-benar fokus pada dinding kristal. Dalam hati, dia berpikir bahwa gadis Lukinger berada dalam posisi yang menyedihkan. Di dalam hamparan bangunan yang rusak, tatapan dingin Lukinger tertuju pada Si Huang, yang ada di depannya. Kau pasti telah berusaha keras untuk membuat acara ini bersama-sama, katanya, suaranya terdengar jelas dan dingin. Isyarat rasa hormatku yang besar untukmu, Kinger. Si Huang tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tahu bahwa kata-kata tidak berguna. Tubuh mungilnya melonjak dengan kekuatan resonansi seputih es, dan sarung tangan sutra esnya mulai membeku dengan serpihan. Itu hampir seperti lidah harimau, goresan ringan akan merobek daging. Sarung tangan sutra es khusus ini adalah senjata Lukinger. 3 lainnya mulai memanfaatkan kekuatan resonansi mereka juga. Masing-masing menyiapkan senjata mereka sambil menatap Lukinger tanpa ampun.
Ketegangan terasa. Detik berikutnya, ketiganya bergerak sebagai satu, masing-masing dari arahnya masing-masing. Tiga berkas cahaya melesat ke depan, mengurung Lukinger. Kekuatan resonansi es Lukinger berkobar untuk menghadapi mereka. Dia tidak mundur, tetapi malah melawan mereka. Saat kekuatannya melolong di sekelilingnya, udara di sekitar mereka menjadi lebih tebal, dan lapisan es bisa terlihat di tanah retak di bawah mereka. Empat kekuatan resonansi bentrok dengan cara yang spektakuler. Tapi orang-orang yang kecewa adalah tiga penyerang. Mereka bisa merasakan kekuatan di balik kekuatan resonansi es Lukinger, menyapu bersih serangan mereka sendiri. Ini benar-benar kekuatan segel ke-9. Resonansi es kelas 7 tingkat tinggi. Kemudian ketiganya menyerang lagi. Telapak api merah. Xiang Liang berteriak, mendorong kekuatan resonansi apinya ke telapak tangannya. Jejak telapak tangan merah menyala terbang ke arah Lukinger. Heks racun merambat. Menggenggam kedua tangannya, Chisu mengirimkan kekuatan hijau bisanya yang meliuk-liuk di tanah, membentuk sulur-sulur hijau yang mencambuk kaki Lukinger. Cambuk air. Zhongfu melambaikan lengan panjangnya dan mengirim cambuk biru terbang di udara. Itu dikemas dengan kekuatan lembab, ditujukan ke kepala Lukinger. Mereka telah dengan jelas mengoordinasikan ini sebelumnya. Serangan mereka yang terkoreografi dengan baik menargetkan organ vital Lukinger. Cincin es. Lukinger menghentakkan kakinya, dan lingkaran cahaya biru es berkilauan di sekitar tubuhnya. Itu meluas dengan lancar, membekukan semua yang disentuhnya. Tiga serangan itu dibatalkan. Mereka goyah. Lukinger tidak. Dia menyerang Xiang Liang, tangannya yang mungil sudah bergerak, memanggil lebih banyak angin sedingin es saat dia bergerak, jadi mereka harus bertarung dalam cuaca yang sangat dingin. Serangan Lukinger membuat Xiang Liang kewalahan dalam sekejap. Jika bukan karena Zhongfu dan Chisu datang untuk menyelamatkannya, dia akan jatuh terlalu cepat. Jarak dekat yang kacau di reruntuhan itu sulit dilacak. Itu 3 lawan 1, tetapi semua orang bisa melihat bahwa Lukinger berada di atas angin. Kemampuan bertarung seperti itu membuat para penonton kagum. Keindahan apa? Keterampilan apa? Melihat situasi di ambang masam, Xiang Liang akhirnya meraung ke dalam mereka, "Si Huang, tunggu apa lagi?" Tepat saat dia berteriak, guntur melengking bergema di seluruh reruntuhan. Sebuah sambaran petir melesat ke arah Lukinger. Matanya mengeras pada serangan baru ini, tapi dia masih tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa Si Huang akan bergabung dalam pengepungan pada akhirnya. Kekuatan resonansi esnya berkumpul di sarung tangan sutranya, dan itu sepertinya diselimuti kristal. Telapak tangannya melesat keluar untuk terhubung dengan tombak petir. Es dan kilat berbenturan dan tersebar di seluruh lapangan. Lukinger sedikit terguncang, sementara penyerang dikirim mundur. Ini mungkin pertama kalinya dalam ujian Lukinger tidak unggul dalam pertempuran. Kekhawatiran merayap di fitur mudanya saat matanya melacak sosok yang berderak. Resonansi petir kelas 7 tingkat tinggi. Hebat. Kinger, resonansi es kelas 7 tingkat tinggimu sama-sama pantas dihormati, jawab Si Huang dengan riang. Tetap saja, kamu tidak akan pergi hari ini. Lukinger tetap diam selama beberapa ketukan. Si Huang dan dia seimbang. Dengan 3 anteknya dalam pertarungan, dia memang dirugikan. Tetapi jika mereka berpikir hanya rencana itu yang diperlukan untuk membuat Lukinger datang diam-diam, mereka naif. Karena kamu ingin bermain, aku akan menghiburmu sampai akhir, kata Lukinger dingin. Mereka merasakan hawa dingin menjalari kulit kepala mereka mendengar kata-kata itu. Semua mata tertuju padanya. Lukinger mengulurkan tangannya dan dengan lembut melepaskan sarung tangan sutra esnya. Dengan itu, tangan kosongnya sekarang terbuka. Mata mereka menyipit. Si Huang tiba-tiba terlihat serius juga. Apakah dia akhirnya akan menggunakan kartu truf itu? Ketika Lukinger melepas sarung tangannya, semua mata tertuju pada tangannya, kulit mulus sempurna seperti pualam yang indah. Mereka pasti telah dibentuk oleh makhluk ilahi. Tangannya memiliki keindahan dunia lain bagi mereka, seolah-olah mereka diukir langsung dari giok surgawi. Ketika dia mengungkapkan tangannya, ketiga pemuda yang hadir terpesona oleh kecantikan mereka, bahkan Chisu, yang adalah seorang gadis. Wajah-wajah cantik, mereka telah melihat banyak. Tetapi melihat tangan yang memiliki kecantikan seperti itu, ini adalah yang pertama bagi mereka. Sangat disayangkan bahwa Lukinger menyembunyikannya di bawah sarung tangan sutra sepanjang waktu. Ada juga pola es yang terlihat samar di tangan Lukinger, yang memancarkan kabut dingin. Hati-hati, itu teknik rahasia Lukinger, tangan giok es, dia mungkin hanya segel ke-9,
Tapi teknik itu bisa mengalahkan beberapa seni resonansi tahap adipati. Si Huang memperingatkan mereka dengan tajam. Yang lain menegang setelah mendengar ini. Mereka melihat tangan indah Lu Qinger dengan hati-hati baru. Seni resonansi tahap adipati berada pada level yang sama sekali berbeda dari petarung tahap 10 segel. Mereka sendiri tidak dapat menggunakan seni resonansi tingkat tinggi seperti itu, namun kartu as Lu Qinger dapat digunakan bahkan sebelum memasuki tahap master resonansi. Itu memang prospek yang menakutkan. Mereka mulai mengerti mengapa Si Huang memanggil mereka bersama untuk menghadapi Lu Qinger meskipun dia sendiri cukup kuat. Kartu truf ini pasti yang dia takutkan. Lu Qinger, Ratu Es, tidak membuang kata-kata. Tanpa ada perubahan pada ekspresi dinginnya, dia bergerak menuju posisi Si Huang. Dia pertama-tama ingin berurusan dengan Si Huang. Si Huang telah mengantisipasi itu. Dengan kilatan petir, dia mundur. Resonansi petir juga terspesialisasi dalam kecepatan, seperti resonansi angin. Lu Qinger segera mengubah target, menyerah pada pemimpin mereka dan beralih ke Xiang Liang. Xiang Liang panik. Dia tidak memiliki kecepatan Si Huang, dan hanya bisa mengeluarkan kekuatan resonansinya yang berapi-api dengan teriakan. Pada saat yang sama, pedangnya terbakar. Dia menyerang Lu Qinger. Bilahnya bernyanyi di udara, tetapi Lu Qinger tampaknya tidak peduli. Dengan jentikan dua jari dari tangan kirinya, embusan angin sedingin es meledak melawan serangan itu. Suara dering yang jelas seperti bel, dan Xiang Liang menemukan pedangnya terbungkus lapisan es tebal yang langsung menyiram resonansi apinya. Itu meluas dengan cepat, dan segera dia terbungkus es di tempat. Satu gerakan, dan segel ke-8 Xiang Liang jatuh. Tangan Lu Qinger dari giok es memang sangat kuat. Chisu dan Zhong Fu segera berlari mengejarnya. Tetapi setelah menunjukkan kartu asnya, bagaimana mungkin Lu Qinger membiarkan mereka pergi begitu saja? Dia mengirim dua tembakan tepat ke kaki mereka, menciptakan belenggu es yang mengakar mereka. Jentikan lain dari dua jari, dan dua patung es lagi terbentuk beberapa saat kemudian. Dalam sekejap mata, ketiga peringkat teratas di papan peringkat ini telah ditangani oleh Lu Qinger. Namun, setelah berurusan dengan mereka bertiga, pola es yang samar di tangan kirinya mulai meredup. Dari belakang, suara tepukan tangan. Tangan giok es yang brilian. Si Huang memujinya dengan gembira. Lu Qinger menoleh padanya dengan ekspresi datar. Tapi kali ini, Si Huang tidak lari. Lu Qinger mengirim tinju kanannya ke depan, angin sedingin es melolong dengannya. Sepertinya bahkan udara itu sendiri membeku. Itu menghantam langsung ke dada Si Huang. Yang mengejutkan, dia tidak membeku. Di permukaan kulitnya, petir berderak. Sebuah baju besi listrik. Qinger, jika tangan giok esmu ada di kedua tangan, kamu bisa mematahkan armor listrikku. Tapi jika hanya dengan satu tangan, sepertinya belum. Si Huang tersenyum. Kartu trufnya sendiri, terungkap. Terhadap beban penuh dari tangan giok es, Si Huang harus berhati-hati. Tapi sekarang dia hanya memiliki setengah kekuatannya yang tersisa, dia tidak perlu takut. Dengan kata lain, dia telah mengumpulkan tiga lainnya sebagai perisai daging melawan tangan giok es. Semua telah berjalan sesuai rencana. Mereka saling menyerang dengan kekuatan penuh, menguras energi mereka. Akhirnya, hati Lu Qinger tenggelam saat pola di tangan kanannya meredup. Tangan giok esnya dikeluarkan. Saat itu, Si Huang menyerang dengan kecepatan kilat. Sebuah tinju liar meledak, menabrak perut Lu Qinger. Tubuh mungilnya terlempar, dan dia menabrak tumpukan batu bergerigi. Darah muncul di bibirnya. Qinger, sayang sekali. Pemenang terakhir adalah, aku, kata Si Huang, senyumnya hampir seperti meminta maaf. Dia berjalan ke arah Lu Qinger yang tak berdaya. Melihat situasinya, Lu Qinger menghela nafas dalam hati juga. Dia melihat Si Huang yang mendekat dengan sedih. Meskipun dia tidak bahagia, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Aku akan mendapatkan poinmu. Si Huang mengulurkan tangan, mengais medali kristal di dada Lu Qinger. Tepat pada saat itu, lusinan bola cahaya bersiul entah dari mana, meledak di antara Si Huang dan Lu Qinger. Cahaya yang menyilaukan. Si Huang terperangkap, dan matanya tertusuk rasa sakit. Tetap saja, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk merebut Lu Qinger. Tidak ada apa-apa selain udara. Karena panik sekarang, dia memaksa matanya yang berdenyut untuk terbuka, dan dia melihat sesosok tubuh mencengkeram Lu Qinger dan menghilang ke dalam reruntuhan. Si Huang menjadi marah dan bergegas ke depan. Dia melompati tembok yang rusak tetapi tidak melihat jejak siapapun. Semua humor yang baik hilang sekarang,
digantikan oleh suasana hati yang mendung. Orang itu telah melarikan diri dengan cepat, tetapi Si Huang tetap mengenalinya. Li Luo sialan itu. Si Huang mendesis dengan gigi terkatup. Dia merusak rencananya. Di reruntuhan yang roh putih, Si Huang sangat marah sehingga uap benar-benar naik dari tubuhnya. Ada tatapan gila di matanya. Dia baru saja akan melenyapkan Lu Qinger, rintangan terbesarnya, dan sekarang Li Luo telah membawanya pergi. Perasaan rencananya yang dibangun dengan susah payah akan hancur sudah cukup untuk membuat Si Huang meledak. Betapa dia berharap bisa merobek Li Luo menjadi ribuan keping. Mata Si Huang menyapu tanah untuk mencari jejak Li Luo, tapi dia tidak melihat apa-apa. Pasangan itu tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Dia mencari sebentar, lalu menganggapnya sia-sia. Dia mengambil napas dalam-dalam, berjuang untuk ketenangan. Dia kembali ke tiga patung es dan menggunakan kekuatan resonansinya untuk mencairkannya. Ketiganya membiru di wajah saat mereka merangkak keluar dari es, menggigil tak terkendali. Itu cukup lama kemudian sebelum mereka akhirnya mulai pulih. Si Huang memandang mereka. Lu Qinger telah dibawa pergi oleh Li Luo. Misi kita belum selesai. Kita harus bergerak cepat untuk menemukan mereka. Aku melukai Lu Qinger. Dia akan membutuhkan waktu untuk pulih, dan kekuatan tangan giok esnya untuk sementara dihabiskan. Dia tidak akan dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Selama kita menemukannya, menghilangkannya akan mudah. Ketiganya mengangguk. Mereka telah pergi sejauh itu, jadi mereka tidak ingin datang dengan tangan kosong. Hanya beberapa dari kita saja tidak akan cukup, aku khawatir. Medannya juga membingungkan, aku sarankan kita menyebarkan berita tentang luka Lu Qinger. Ada juga siswa lain di reruntuhan roh putih. Dalam kondisi puncak, mereka tidak akan berani melewatinya, tetapi dengan dia terluka dan memegang begitu banyak poin, akan ada yang lebih berani yang akan menyerang, kata Zhong Fu tiba-tiba. Yang lain segera menyetujui ini, dan bahkan mata Si Huang berbinar. Ayo pergi. Jangan beri mereka waktu, perintah Si Huang. Kemudian mereka bergegas pergi. Di luar Gunung Roh Putih. Ketika Lu Qinger tiba-tiba diselamatkan, sorakan besar terdengar di luar. Lagi pula, bagi mereka yang tidak berinvestasi, Lu Qinger yang cantik adalah sisi yang jauh lebih menarik. Selain itu, dia adalah yang tertindas. Namun, mereka juga tahu bahwa Lu Qinger telah terluka. Meskipun dia telah diselamatkan, mereka hanya bisa menunda beberapa waktu. Sepertinya tuan muda yang menyelamatkan Lu Qinger. Kai Wei memiliki mata yang tajam, dan dia sepertinya telah mengenalinya. Yan Lingqing memiringkan kepalanya. Li Luo ini ahli dalam menyelamatkan gadis-gadis dalam kesulitan. Waktu, metode, semuanya sempurna. Gadis mana yang bisa menolak? Kai Wei tersenyum setengah. Mungkinkah Qingge akan memiliki saingan baru? Itu akan menjadi sesuatu untuk ditonton, kata Yan Lingqing dengan senang hati. Suasana riang di sini sangat kontras dengan suasana di paviliun utama, meskipun dekan tua itu juga sedikit lebih ringan dengan penyelamatan Lu Qinger. Tetap saja, dia belum berbicara, karena dia juga tahu bahwa Akademi Southwind berada dalam situasi yang mengerikan. Dengan Lu Qinger terluka parah, terlalu banyak meminta untuk mengalahkan Si Huang. Di sampingnya, Gubernur Si menyesap tehnya dengan tenang. Dia tidak terlalu terpengaruh oleh penyelamatan Lu Qinger. Dia juga tahu bahwa perkembangan ini datang sedikit terlambat. Dia bukan lagi masalah terbesar. Selama Si Huang menemukannya dan mengambil poinnya, semuanya akan baik-baik saja. Pada saat itu, gelar sekolah terbaik yang didambakan di Provinsi Tianshu akan jatuh ke Akademi Ispul. Pikiran itu membawa sedikit kebahagiaan ke bibir Gubernur Si. Oh, penyelamatnya adalah Li Luo. Bocah Haus Luolan itu memang menjengkelkan. Tapi tidak masalah, selama dia tetap mengendalikan Provinsi Tianshu, ada terlalu banyak pilihan baginya untuk menciptakan masalah dan memicu kejatuhan Haus Luolan. Di suatu tempat di reruntuhan roh putih, Li Luo dengan lembut membaringkan Lu Qinger di lubang pohon alami. Dia menundukkan kepalanya untuk menemukan mata Lu Qinger terkunci di wajahnya. Meskipun aku tahu dampak penyelamatan Ksatria Putihku telah menghancurkanmu, aku harap kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, kata Li Luo datar. Lu Qinger menggigit bibirnya, alis tipisnya turun sebagai reaksi terhadap rasa sakit yang datang dari dalam. Dia tahu lukanya tidak sepele. Seberapa buruk? Li Luo bertanya. Dia menghela nafas, putus asa. Cukup buruk. Aku akan jauh lebih lemah dalam pertarungan mulai sekarang. Aku terlalu ceroboh. Itu buruk. Si Huang dan anak buahnya akan memburu kita dengan putus asa. Jika dia pintar,
dia akan memanggil siswa lain. Kita akan digali cepat atau lambat. Li Luo mengerutkan kening. Maafkan aku. Lu Qinger menundukkan kepalanya. Untuk apa kamu minta maaf? Li Luo bertanya, terkejut. Aku tidak bisa mendapatkan tempat pertama, aku mengecewakan semua orang. Akademi Southwind akan kehilangan slot masuk tambahan, kata Lu Qinger lembut. Bagaimana bisnismu? Slot masuk harus diperoleh secara individual. Slot tambahan, tempat pertamamu, semua itu adalah pencapaian pribadimu. Jika kamu tidak dapat mengambilnya, itu hanya kesialan bagi siswa Southwind lainnya, kata Li Luo dengan marah. Lu Qinger yang kukenal tidak selemah ini. Apa kepalamu terbentur atau semacamnya? Dia menatapnya dengan gusar. Kaulah yang dipukul di kepala. Li Luo tersenyum. Oh, aku hampir lupa. Kamu terluka, dan aku memiliki resonansi air. Aku bisa membantumu menyembuhkan. Aku khawatir cedera ini tidak akan sembuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Lu Qinger ragu-ragu. Sembuhkan apa yang kamu bisa, kata Li Luo. Resonansi cahaya airnya istimewa, dan resonansi air dan cahaya memiliki sifat peremajaan. Gabungan, mereka harus dapat melakukan beberapa mukjizat penyembuhan. Dia mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan kecilnya yang putih dengan tangannya sendiri. Dia meraih tangan kecil dan putihnya dengan tangannya sendiri. Saat dia baru saja meraih tangannya, Lu Qinger tiba-tiba bangkit. Dia dengan tegas menarik kembali tangannya, wajahnya yang biasanya pucat sekarang memerah dengan sangat cepat. Dia menatapnya dengan malu-malu, dasar mesum, apa yang akan kamu lakukan? Li Luo juga terkejut dengan reaksinya. Menggunakan kekuatan resonansiku untuk menyembuhkanmu. Lu Qinger terbata-bata. Baiklah, tapi jangan pegang tanganku. Li Luo menggelengkan kepalanya, bingung. Kekuatan resonansiku masih lemah. Jika masih terhalang pakaianmu, akan menjadi lebih lemah. Atau kau bisa berbalik dan aku bisa menarik sedikit bajumu. Gigi putih Lu Qinger bergesekan satu sama lain, menatapnya dengan marah seperti harimau betina kecil. Baiklah, tidak perlu penyembuhan. Terlalu sulit untuk menjaga. Mari kita tunggu di sini untuk eliminasi saja. Li Luo mulai kesal. Gadis ini merepotkan. Begitu ribut hanya karena penyembuhan. Bahkan dia bisa marah. Tunggu. Melihatnya bangkit, Lu Qinger buru-buru menghentikannya. Dia menundukkan kepalanya. Aku salah, tolong lanjutkan. Li Luo mendengus, lalu duduk kembali. Dia mengulurkan tangan kasar untuk mengambil tangan Lu Qinger. Mungkin karena tekniknya, tangan kecilnya sangat sejuk saat disentuh, hampir seperti batu giok itu sendiri. Itu menempatkan beberapa pikiran nakal di kepalanya. Tapi Li Luo menjaga ekspresinya tetap kosong, dengan cepat menyalurkan kekuatan resonansinya. Kekuatan biru membanjiri tangannya, memasuki tubuh Lu Qinger dan memperbaiki kerusakan. Saat kekuatan resonansi airnya membanjiri dirinya, dia terkejut dengan kemurniannya. Regenerasinya jauh lebih efektif daripada yang dia perkirakan. Kehangatan perlahan menyebar di dalam dirinya, dan rasa sakitnya memudar. Dia melirik Li Luo yang memegang tangannya dan kemudian menundukkan kepalanya sehingga rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Wajahnya merah seperti tomat, dan tubuhnya juga gemetar. Itu adalah pemandangan yang jarang terlihat. Lu Qinger sebenarnya tidak mau membiarkan Li Luo memegang tangannya. Tetapi karena dia mengolah tangan giok es, itu membuat tangannya sangat sensitif ketika dia tidak menyalurkan kekuatan melalui mereka. Itulah alasan dia mengenakan sarung tangan sutra es, tidak membiarkan orang lain menyentuh tangannya. Li Luo telah meraih tangannya dengan kasar dan kemudian membuatnya meminta maaf. Lu Qinger yang biasanya bangga merasa direndahkan. Di dalam reruntuhan roh putih, semuanya berantakan. Siswa yang tersisa semuanya telah menerima pesan dari kubu Si Huang bahwa Lu Qinger dari Akademi Southwind terluka parah dan bersembunyi. Itu memicu gelombang keserakahan. Semua orang tahu bahwa dia adalah yang pertama di papan peringkat. Jika nasib baik membawa mereka kepadanya, bukankah mereka akan langsung naik ke posisi pertama? Biasanya, mereka akan takut dengan kekuatannya. Tapi sekarang dia terluka, apa yang harus ditakuti? Maka para siswa serakah yang berubah menjadi pemburu hadiah mulai menyisir area itu untuknya dengan penuh semangat. Si Huang bertengger di atas tembok batu yang tinggi, tanpa emosi memantau perubahan di reruntuhan roh putih. Mereka telah mencari selama 1 jam sekarang, tetapi Li Luo dan Lu Qinger tampaknya telah menghilang. Tidak ada yang bisa menemukan mereka. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini meresahkan, kata Si Huang, menatap Xiang Liang dan yang lainnya. Zhong Fu berkata, tidak perlu panik.
Dengan pencarian metodis seperti itu, mereka tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Si Huang menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa menjadi gugup tidak akan membantu. Tapi dia tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang membebani pikirannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik. Berbalik, dia melihat Song Yunfeng berjalan keluar dari reruntuhan di dekatnya, seseorang di tangan. Aku seharusnya bisa membantumu memaksa Li Luo keluar, kata Song Yunfeng sambil tersenyum kecil. Dia menunjuk ke sosok yang diikat dengannya. Orang ini bernama Zhao Kuo, teman baik Li Luo di sekolah. Dia dan Yulang mengikuti Li Luo sebelumnya. Li Luo bisa melacakmu mungkin karena Yulang. Yang tidak dia ketahui adalah saat dia melacakmu, aku melacaknya. Saat kau bertarung dengan Lu Qinger, aku masuk dan menangkap Zhao Kuo. Tapi Yulang berhasil lolos. Zhao Kuo diikat tangan dan kakinya, dan bahkan disumpal mulutnya. Dia hanya bisa menatap Song Yunfeng dengan marah. Mereka sebenarnya telah menyadari kehadiran Song Yunfeng, tetapi mereka telah lengah terhadap teman sekolahnya. Lagi pula, tidak masuk akal bagi mereka untuk bersaing satu sama lain, yang akan menjadi kontraproduktif. Namun Song Yunfeng telah menyerang dengan licik. Pada saat krisis itu, Zhao Kuo telah melemparkan dirinya ke Song Yunfeng, memberi Yulang waktu untuk pergi, dan mengorbankan dirinya sendiri. Song Yunfeng mengabaikan tatapan marahnya. Meskipun kita tidak bisa membunuh selama ujian, kita bisa bermain dengan orang ini. Aku yakin begitu Li Luo mengetahuinya, dia tidak akan bisa menolak datang untuk menyelamatkan teman baiknya. Hahaha, Yunfeng, kamu adalah anugerah. Si Huang tertawa keras. Dia menoleh ke Cisu. Letakkan Zhao Kuo ini di tempat yang menonjol. Aku ingin melihat apakah Li Luo akan memilih saudaranya atau Lu Qinger. Zhong Fu mengerutkan kening. Bukankah itu agak berlebihan? Si Huang menepisnya dengan lambaian. Ini semua salah Li Luo karena menusuk hidungnya. Semua ini dimulai karena dia, katanya acuh tak acuh. Cisu menurut. Dia mengangkat tangan, dan tanaman merambat hijau membentang untuk mengikat Zhao Kuo. Di lubang pohon, Li Luo membuka matanya, menatap Lu Qinger, masih merona merah seperti tomat dan gemetar. Dia menganggapnya aneh, kamu baik-baik saja. Giginya menggigit keras pada bibirnya yang kemerahan saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah sudah selesai? Dia bertanya dengan suara lemah. Li Luo mengangguk dan tersenyum, melepaskan tangannya. Seluruh tubuhnya rileks, seolah terbebas dari beban berat. Pipinya perlahan surut sementara Lu Qinger memeriksa lukanya. Dia tercengang. Cederaku sudah lebih dari 80% pulih. Sudah sekitar 1 jam, dan Li Luo telah melakukan keajaiban. Apakah kekuatan penyembuhannya begitu kuat? Li Luo, kamu luar biasa. Lu Qinger memekik. Li Luo membuat sketsa gerakan malu-malu. Manfaatkan waktu yang kita miliki, pulihkan kekuatan resonansi. Lu Qinger menundukkan kepalanya, menutup matanya yang indah. Dia mulai menyalurkan seni kultivasi energinya sendiri untuk memulihkan kekuatan. Ketika Li Luo berdiri dan menjulurkan kepalanya keluar lubang pohon, ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat sesuatu. Melirik ke belakang pada Lu Qinger yang pulih, dia menggunakan kekuatan resonansi airnya untuk menyelubungi dirinya dalam seni bayangan air, lalu dia menyelinap keluar dari lubang persembunyian mereka. Li Luo bergerak cepat melalui lanskap yang rusak. Beberapa lusin menit kemudian, dia berhenti di tempat yang tersembunyi, menyaksikan pemandangan di depan. Tinggi di atas menara yang lapuk, Zhao Kuo tergantung. Si Huang dan yang lainnya ada di sekitarnya, dengan cermat memperhatikan sekeliling mereka. Li Luo, aku tahu kamu bisa melihat kami. Aku akan memotong sampah itu. Beri kami Lu Qinger, dan aku akan membebaskan temanmu, si Huang berteriak keras. Keheningan di sekitar. Jika kamu tidak keluar, maka harga diri temanmu akan menjadi debu hari ini. Si Huang mencibir. Dia mengambil batu, menghancurkannya menjadi potongan-potongan di tangannya. Dengan setiap jentikan jarinya, dia mengirim bidak yang menghantam Zhao Kuo dengan menyakitkan. Rasa sakitnya cukup kuat untuk membuatnya berkeringat dingin. Dia telah membuka sumbatnya, tapi dia masih menggertakkan giginya, tidak mengeluarkan suara. Dia tahu bahwa mereka melakukan ini untuk memikat Li Luo. Sulit, bukan? Si Huang berkata dengan senyum dingin. Sekarang potongan-potongan itu dipenuhi dengan resonansi petir, dan mereka menabrak Zhao Kuo dengan suara mengejutkan yang membosankan. Dia menggeliat dan meronta-ronta seperti ikan di kail. Tepat pada saat ini, seberkas hijau masuk. Si Huang, dasar bajingan. Ketika aku menangkapmu, aku akan mencelupkanmu ke jamban.
Si Huang memiringkan mata tidak peduli padanya. Itu Yulang, Song Yunfeng memberitahunya. Zhao Kuo, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Teriak Yulang. Dia melesat maju seperti peluru menuju Zhao Kuo yang tergantung. Song Yunfeng mendengus. Dia mengirim backhand santai ke Yulang, yang tidak membela diri, menerima pukulan itu. Darah menyembur keluar dari bibir Yulang, tapi dia masih bergerak seperti daun yang membelah angin, semakin mendekat ke Zhao Kuo. Si Huang mengerutkan kening. Dia menyerang. Tapi tiba-tiba, semburan cahaya hijau keluar dari mulut Yulang. Itu mendarat tepat di dada Zhao Kuo, menghancurkan medali kristalnya. Yulang tiba-tiba membeku. Song Yunfeng menguntitnya seperti harimau lapar. Dengan tenang, dia mengambil medali kristal dari dadanya sendiri dan kemudian menghancurkannya. Hahaha, aku tidak punya medali sekarang. Aku keluar. Ayo lawan aku kalau begitu. Yulang bersorak dengan gembira saat dia menari, mengejek mereka. Si Huang, Song Yunfeng, dan yang lainnya semua berhenti. Mereka mengira Yulang ada di sini untuk menyelamatkan Zhao Kuo. Tapi sebenarnya, dia tidak pernah berniat melakukannya. Dia ada di sini dalam misi bunuh diri untuk melenyapkan mereka berdua. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghilangkan siswa. Itu bertentangan dengan aturan. Saat realitas situasi muncul pada mereka, wajah mereka menjadi masam seolah-olah mereka telah menelan lemon. Dataran kosong di tengah reruntuhan. Yulang memiliki seringai nakal di wajahnya saat dia duduk di tanah. Masih menggantung di udara, Zhao Kuo juga tertawa terbahak-bahak, berayun bersama angin. Yulang, kamu bajingan. Kamu lebih pintar dari yang terlihat. Sepertinya kamu punya otak. Kamu terlalu memujiku, kata Yulang, menggaruk kepalanya dengan sikap malu-malu. Si Huang memandang keduanya. Mereka tidak lagi berguna baginya sekarang. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah melontarkan kata-kata marah padanya. Tidak perlu repot-repot dengan mereka lagi. Song Yunfeng adalah yang lebih frustrasi. Dia telah membuat rencana ini, dan Yulang telah menghancurkannya sepenuhnya. Yulang, kalian berdua memiliki kesempatan untuk mencapai 10 besar. Mengapa memilih untuk tersingkir di sini? Menurutmu itu sepadan? Song Yunfeng menusuknya. Yulang balas dengan malas ke arahnya, orang bodoh sepertimu tidak akan mengerti, Song Yunfeng. Yulang di sini mungkin menyukai uang, tetapi bahkan aku memiliki standar. Setidaknya, aku tidak akan melakukan sesuatu seperti mengkhianati sekolahku sendiri, untuk membantu sekolah lain. Kata-katamu tidak ada artinya. Aku akan melanjutkan ke perguruan tinggi Astral Sage. Dan kalian berdua, karirmu berakhir di sini, jawab Song Yunfeng dengan dingin. Yulang menyeringai padanya. Benarkah? Bahkan Li Luo melawanmu untuk hasil imbang terakhir kali. Siapa yang mengatakan apa yang mungkin atau tidak? Bayangan gelap melintasi mata Song Yunfeng. Yulang ini benar-benar memiliki mulut yang beracun. Si Huang memotongnya dengan isyarat. Cukup, rencana ini gagal, kita akan terus mencari mereka inci demi inci. Mereka tidak bisa bersembunyi lama. Song Yunfeng mengangguk, berbalik dari Yulang. Tanpa sepengetahuan mereka, Li Luo menyaksikan ini semua dengan ekspresi tenang. Ekspresinya tenang, tidak ada satu riak emosi yang terlihat. Namun mereka yang akrab dengan Li Luo akan tahu bahwa ini sangat tidak biasa bagi pria yang biasanya hangat dan ramah ini. Sesuatu telah salah. Ekspresi tenang adalah kemarahan yang intens untuk Li Luo. Tatapannya terpaku pada Si Huang dan Song Yunfeng selama beberapa detik, lalu dia berbalik, bergerak dengan cepat dan pasti menjauh. Saat dia pergi, Si Huang sepertinya merasakan sesuatu, seolah-olah ada musuh yang mengawasinya. Dia berbalik samar-samar ke arah itu. Mungkinkah itu Li Luo? Jika memang dia itu sangat baik, tentunya pertukaran itu pasti membuatnya marah. Kemudian lagi, apa yang bisa dilakukan oleh kemarahan orang lemah? Di dalam lubang pohon. Ketika Li Luo kembali, Lu Qinger masih belum pulih. Dia tidak mengganggunya, malah duduk dan berkultivasi dengan mata tertutup. 1 jam lagi berlalu. Saat matahari mulai terbenam, sinar sunset membuat bayangan panjang di Gunung Roh Putih, kegelapan datang, tetapi Li Luo bisa mendengar lebih banyak suara datang ke arah mereka. Para pencari. Li Luo membuka matanya ke mata indah Lu Qinger yang menatapnya. Yang terakhir dengan cepat menghindari miliknya. Bagaimana pemulihannya? Li Luo bertanya. Tidak buruk, kata Lu Qinger sambil tersenyum manis. Li Luo terdiam selama beberapa ketukan. Saat ini, bisakah kamu masih mengalahkan Si Huang? Lu Qinger ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa.
Si Huang tidak lebih lemah dariku. Jika tangan giok esku dalam kondisi puncak, aku mungkin bisa. Tapi sekarang setelah dikeluarkan, itu tidak akan pulih dalam waktu singkat. Ditambah lagi, lukaku tidak sepenuhnya sembuh. Selain itu, armor pelapis listrik Si Huang cukup menakutkan. Tanpa tangan giok es, aku tidak bisa memecahkannya. Wajah Li Luo jatuh ketika dia mendengar itu. Bukankah itu berarti Si Huang akan mendapatkan tempat pertama cepat atau lambat? Lu Qinger merasakan sesuatu yang aneh tentang suasana hati Li Luo. Dia bertanya dengan hati-hati, Li Luo, ada apa? Aku akan menyingkirkan Si Huang dan Song Yunfeng sebelum 10 besar diputuskan, kata Li Luo dengan kejam. Mereka menangkap Zhao Kuo dan mempermalukannya, mencoba memaksaku keluar. Tetapi pada akhirnya, Yulang menyelinap masuk untuk melenyapkan Zhao Kuo sendiri, lalu menghancurkan medali kristalnya sendiri. Penyergapan bunuh diri, kata Li Luo tanpa nada. Wajah cantik Lu Qinger menyala dengan amarah sekarang. Itu terlalu banyak. Sekarang dia tahu mengapa Li Luo gusar. Sikapnya yang biasa dan ceria telah hilang. Dia benar-benar marah sekarang. Aku akan membantumu. Si Huang sulit untuk dihadapi, tetapi jika kita bertarung sampai akhir, dia mungkin tidak akan menang. Lu Qinger tiba-tiba berkata setelah lama terdiam. Li Luo menatapnya. Dia melihat resolusi dendam di mata Lu Qinger yang mengejutkannya. Bisakah dia memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya? Tapi sepertinya kartu as seperti itu, jika ada, akan datang dengan harga yang mahal. Kalau tidak, dia tidak akan menahannya ketika dia sudah di ambang eliminasi. Tidak perlu. Li Luo tergerak, tetapi dia menggelengkan kepalanya, tersenyum. Aku akan berurusan dengan Si Huang. Kamu mengurus Xiang Liang, Chisu, dan Zhongfu. Lu Qinger menatapnya, terperanjat. Kamu, berurusan dengan Si Huang. Meskipun dia tidak ingin menghancurkan semangatnya, kenyataannya adalah bahwa Li Luo hanyalah segel ke-7, sedangkan Si Huang adalah segel ke-9 dengan resonansi petir tingkat 7. Itu jauh lebih kuat dari Song Yunfeng dan yang lainnya. Li Luo tersenyum enggan. Yah, aku tidak bermaksud mencuri perhatianmu kali ini, tapi siapa yang meminta mereka untuk mendorongku seperti itu? Jangan salahkan aku untuk itu. Tanganku dipaksa. Oh, siapa yang peduli dengan sorotan? Tapi kau, jangan bersikap gegabah. Oke. Aku sudah bilang aku bisa membantumu mengalahkan Si Huang, kata Lu Qinger sambil menghentakkan kakinya. Dia takut Li Luo akan sembarangan pergi sendirian dan berakhir di tangan Si Huang. Percayalah, Li Luo tersenyum. Kamu adalah segel ke-7. Jaraknya bertahun-tahun cahaya terpisah dari Si Huang. Lu Qinger menangis. Setidaknya itu benar. Li Luo setuju. Jadi aku berniat mencapai segel ke-8. Lu Qinger terdiam. Apa? 3, 2, 1, selesai. Li Luo menghela nafas. Lu Qinger sangat bingung. Dia baru saja akan berbicara, ketika matanya melebar saat dia menatap Li Luo dengan kaget. Dia bisa merasakan kekuatan resonansi dalam dirinya yang bergerak, kekuatan resonansinya telah meningkat. Dia benar-benar segel ke-8. Dia benar-benar terperangah. Apakah ini semacam lelucon? Apakah Li Luo benar-benar luar biasa? Di lubang pohon, Lu Qinger masih belum pulih dari perubahan Li Luo. Mulut kecilnya yang cemberut sekarang menganga, sangat kontras dengan sikapnya yang biasanya dingin. Itu adalah sisi manis dirinya yang jarang terlihat. Li Luo juga tergelitik oleh ekspresinya. Hahaha, aku bercanda. Aku mempersiapkan banyak hal sebelum ujian ini, dan sudah diambang terobosan. Berkat stimulasi dari Si Huang dan Song Yunfeng, aku berkultivasi sedikit dan berhasil menerobos. Lu Qinger tampak yakin, tapi dia tetap menatapnya dengan tatapan kejam. Untuk sesaat, dia membuatnya percaya bahwa dia benar-benar bisa menerobos sesuka hati. 1, 2, 3, bodohnya aku. Tapi kecepatan kultivasimu cukup menakutkan. Aku merasa itu di atas rata-rata untuk kelas 7, Lu Qinger melanjutkan dengan curiga. Li Luo mengangguk, aku menggunakan cairan roh dan cahaya pemurni untuk meningkatkan kualitasku. Lu Qinger menerima ini dengan sedikit anggukan dan tidak melanjutkan topik tersebut. Dia kembali ke pertanyaan utama. Tetapi bahkan jika kamu seorang segel ke-8 sekarang, kamu hanya menutup jarak ke Si Huang di tengah jalan. Peluangmu untuk menang masih tipis. Si Huang adalah segel ke-9, dan dengan resonansi petir tingkat 7 yang tinggi. Itu, secara alami, elemen ofensif dan cepat yang sulit untuk dihadapi, dan ganas dalam pertempuran. Sebagai perbandingan, Li Luo adalah segel ke-8 yang baru,
dan resonansi air kelas 6 yang lumayan, kesenjangannya terasa drastis. Ayo kita lakukan ini dulu, kata Li Luo. Melihat tekadnya, Lu Qinger menurut. Jika dia bisa menghabisi lawannya dengan cepat, dia bisa pergi dan membantu Li Luo. Sementara keduanya berbicara, sebuah kepala tiba-tiba muncul di lubang pohon. Dia sangat terkejut melihat keduanya, lalu berteriak dengan gembira, di sini. Dia baru saja berteriak ketika ledakan kekuatan resonansi es mendarat di wajahnya, membekukannya. Dia telah dimusnahkan bahkan sebelum dia bisa berteriak. Tetap saja, panggilannya telah menarik perhatian orang-orang di dekatnya, dan banyak yang berbondong-bondong sekarang. Tapi saat mereka mendekat, mereka melihat Li Luo dan Lu Qinger berjalan keluar. Lu Qinger baik-baik saja. Apakah kita ditipu oleh Si Huang? Melihat Lu Qinger yang pulih dan seorang malang yang membeku di sampingnya berubah pikiran dengan cukup cepat. Lu Qinger sudah memakai kembali sarung tangan sutra esnya, dan dia memelotot seperti burung nasar, nyahlah. Tujuan kita adalah Si Huang. Suara dinginnya didukung oleh kekuatan dingin yang tiran. Kerikil di bawah kakinya sudah membeku. Murid-murid lain menjadi pucat dan dengan cepat melarikan diri, dalam hati mengutuk Si Huang karena menjadi pembohong yang licik. Lu Qinger tidak terluka parah sama sekali. Setelah mengusir yang lain, pasangan itu tetap di tempatnya. Mereka tahu bahwa Si Huang dan yang lainnya akan segera tiba. Memang, mereka tidak terus menunggu lama. Beberapa menit kemudian, beberapa orang terlihat bergegas dari barat, melompat dengan lincah di atas medan. Si Huang, Song Yunfeng, dan yang lainnya. Mereka berhenti di depan Li Luo dan Lu Qinger, menatap dengan waspada pada kondisinya yang jauh lebih baik. Qinger, lukamu sudah sembuh? Si Huang bertanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia mengabaikan kekhawatiran Si Huang, kemudian beralih ke Song Yunfeng. Song Yunfeng, kamu tidak tahu berterima kasih. Dia telah disergap oleh Si Huang dan yang lainnya sebelumnya justru karena Diva King telah meninggalkan tanda seperti yang diperintahkan Song Yunfeng padanya. Dia adalah orang yang telah mengaktifkan ini. Song Yunfeng sedikit gemetar di bawah tatapannya yang sedingin es. Qinger, aku punya masalah sendiri. Dia tergagap malu. Tatapannya terus menusuk ke dalam dirinya, rasa dinginnya bekerja lebih dalam ke jiwanya. Retak di bawah amarahnya, Song Yunfeng membalas dengan perasaan terdalamnya, kamu gadis yang sok. Aku sudah merayumu begitu lama, dan kamu bahkan tidak merespons. Mari kita lihat seberapa tinggi dan perkasa kamu setelah kamu tersingkir. Kemarahannya diarahkan pada mereka berdua. Li Luo pasti berperan dalam pemulihan cepat Lu Qinger. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan selama ini. Selain itu, Li Luo adalah ksatria putih yang telah menyelamatkan Lu Qinger. Mengingat sikapnya terhadapnya, api kecemburuan menyala di hati Song Yunfeng sekarang. Li Luo, kamu pasti lahir di tahun anjing, karena kamu suka menusukkan hidungmu kemana-mana, kecam Song Yunfeng. Li Luo memiringkan matanya, kata pengkhianat kotor yang menyabotase Zhao Kuo dan Yulang. Song Yunfeng mencibir, bahkan jika aku tidak melakukannya, mereka akan tersingkir cepat atau lambat. Li Luo tersenyum, senyum yang sangat meresahkan yang meragukan merembes ke tulang Song Yunfeng. Mata Si Huang melesat bolak-balik antara Lu Qinger dan Li Luo. Hei, Li Luo, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, katanya sambil tersenyum. Aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana dengan itu? Kalau begitu, setelah itu kamu masih punya kesempatan untuk masuk 10 besar. Li Luo mengarahkan senyumnya padanya. Tapi sekarang aku sangat marah. Aku tidak ingin kamu masuk 10 besar. Si Huang tersedak tawanya, menunjuk ke kepalanya. Apakah kemarahanmu membuatmu kehilangan akal? Sepertinya otakmu terpengaruh oleh pergantian peristiwa. Ya, Qinger mungkin lebih baik, tetapi kamu naif untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkanku. Li Luo menggelengkan kepalanya. Aku tidak berniat membiarkan dia mengalahkanmu. Aku berencana melakukannya sendiri, katanya dengan penuh keyakinan. Si Huang bahkan tidak repot-repot menertawakan yang itu. Di sampingnya, Song Yunfeng dan yang lainnya juga menatap Li Luo seolah-olah dia adalah orang asing, kehilangan kata-kata karena pernyataannya yang konyol. Apakah Li Luo kehilangan akal sehatnya? Sementara mereka masih terdiam, Lu Qinger menoleh ke Li Luo. Jadi aku akan berurusan dengan Xiang Liang, Chisu, dan Zhong Fu. Bagaimana dengan Song Yunfeng? Haruskah aku berurusan dengannya juga? Li Luo menggaruk dagunya. Sebelum hidangan utama, aku pikir perlu makanan pembuka. Song Yunfeng akan baik-baik saja. Dipahami. Mengangguk dengan cantik, Lu Qinger beralih ke targetnya.
Mereka semua bingung sekarang. Lu Qinger sebenarnya berniat membiarkan Li Luo menjatuhkan Si Huang. Apa yang harus kita lakukan? Xiang Liang dan yang lainnya menoleh dengan cemas ke arah Si Huang. Mata Si Huang menyipit. Tangan Giok Es Lu Qinger tidak dapat digunakan. Biarkan dia sibuk. Aku akan berada di sana untuk membantumu begitu aku menangani ini, katanya datar. Ketiganya ragu-ragu, lalu mereka akhirnya mengangguk. Mereka dengan hati-hati berbalik menghadap Lu Qinger. Dan saat mereka menyebar, sekarang Li Luo sendirian, menghadapi Si Huang dan Song Yunfeng. Semua ini ditransmisikan kembali ke kaki Gunung Roh Putih, menimbulkan keributan yang keras. Ini bahkan lebih keterlaluan daripada penyergapan terhadap Lu Qinger. Di kaki Gunung Roh Putih, atmosfernya sangat tidak stabil seperti kuali minyak yang menggelegak. Apa yang aku lihat, itu Tuan Muda Li Luo dari rumah Luolan Kan. Dia akan melawan Si Huang dan Song Yunfeng sendirian. Luar biasa, Li Luo itu bahkan tidak masuk dalam 10 kandidat teratas Kan. Apa yang membuatnya begitu berani? Tidak tahu, tidak bisa menerkanya sama sekali. Petik 2,2. Kai Wei dan Yan Lingqing mendesah pelan pada diri mereka sendiri. Sedang apa bocah itu sekarang? Itu cukup sakit kepala. Sebelumnya, Li Luo adalah tipe pria yang low profile. Jika orang lain tidak mengganggunya, dia akan melanjutkan hidupnya dengan bijaksana. Tapi sekarang dia muncul untuk menantang Si Huang dan Song Yunfeng. Kesenjangan itu cukup mencengangkan. Bisakah dia benar-benar mengalahkan Si Huang dan Song Yunfeng? Kai Wei bertanya dengan ragu. Dia selalu memiliki kepercayaan pada Li Luo, tetapi itu adalah kepercayaan diri yang masuk dalam 10 besar, sedangkan dia sekarang berada di dalam. Yan Lingqing tidak punya jawaban untuk itu. Dia mencubit alis yang elegan. Aku tidak akan tahu. Awan badai yang menggantung di atas kedua wanita itu seolah-olah adik laki-laki mereka sendiri sedang dalam fase memberontak. Di tenda utama, dekan yang murung itu juga menonton. Anehnya, dia tidak merasa terkejut. Sebaliknya, sensasi mengalir melalui dirinya. Li Luo ini, mungkin karena dia terlalu mengenal orang tua Li Luo, melihat langkah Li Luo membuat hatinya terasa ringan. Logikanya, tidak mungkin Li Luo bisa menghadapi Si Huang. Tapi secara naluriah, secercah harapan tampaknya muncul dengan sendirinya. Keberanian tuan muda ini cukup terpuji. Gubernur Si tertawa. Sayang sekali dia, bukan Jiang Qinghe. Dia menggelengkan kepalanya. Dekan tua itu menutup telinga terhadapnya. Tidak ada gunanya berkelahi sekarang. Biarkan anak-anak berkelahi, dan semuanya akan jelas. Dia sibuk menatap profil kurus Li Luo. Dia tiba-tiba teringat kegembiraan yang dia rasakan saat Li Taixuan dan Tan Thailand menurunkan Li Luo di Akademi Southwind. Saat itu, Akademi Southwind sudah memiliki Jiang Qinghe. Dengan tambahan Li Luo, reputasi Akademi Southwind di Kerajaan Xia hanya akan berkembang. Tapi kegembiraan itu mereda dengan cepat setelah istana kosong Li Luo terungkap. Itu adalah pil kekecewaan yang pahit untuk dia telan. Tapi sekarang, Li Taixuan, Tan Thailand, apakah putramu keajaiban yang mekar terlambat? Dengan semua mata tertuju padanya, Li Luo berbalik menghadap Si Huang dan Song Yunfeng. Bagaimana kita akan bermain? Dia berseri-seri. Kamu menggertak. Aku bisa berurusan denganmu sendirian. Song Yunfeng mencemooh. Dia baru saja mulai maju ketika dia menemukan tangan Si Huang di dadanya. Si Huang tersenyum kecil. Kenapa pergi sendiri? Entah dia benar-benar percaya diri atau berpura-pura, kenapa malah menawarinya kesempatan? Kita akan pergi bersama. Lebih cepat seperti itu. Song Yunfeng ragu-ragu. Sepertinya kita terlalu memikirkan dia. Aku tidak takut terlalu memikirkannya. Aku takut rencana kita salah, kata Si Huang dingin. Melihatnya sangat berhati-hati, Song Yunfeng menyerah dengan anggukan pasrah. Keduanya mengeluarkan kekuatan resonansi mereka dan menembakkannya ke arah Li Luo. Melihat serangan serentak mereka, Li Luo juga bingung. Hei, mana klisenya adu antek dulu, bos nanti. Kamu penuh omong kosong, cibir Song Yunfeng, menggandakan intensitas serangannya. Li Luo hampir mengeluarkan pedang pendeknya untuk menghadapi musuh, tetapi dihadapkan dengan satu lagi dari yang dia harapkan, dia membeku, alih-alih berbalik dan melarikan diri. Si Huang dan Song Yunfeng secara alami mengejar dengan seluruh kekuatan mereka, ledakan kekuatan resonansi masih terbang mengejar. Li Luo mengelak dengan gesit. Li Luo, bukankah kamu baru saja sombong? Kamu hanya seekor ayam. Song Yunfeng mengejek. Li Luo mengabaikannya, berkonsentrasi untuk meletakkan satu kaki di depan yang lain secepat yang dia bisa.
Dengan ledakan kecepatan terakhir, dia berlari ke area dengan tumpukan dinding yang rusak. Song Yunfeng dan Si Huang sibuk mengejarnya. Saat mereka berbelok di tikungan, bola cahaya menyambut mereka. Ledakan kuat menusuk mata mereka dengan cahaya, membuat mereka bingung. Tapi keduanya sudah siap. Menutup mata mereka, mereka menyodorkan senjata mereka di depan mereka, mengeluarkan hembusan kekuatan yang kuat yang menyapu reruntuhan gedung. Pada saat mereka membuka mata, Li Luo telah menghilang. Wajah Si Huang hitam. Dia melompat ke atas batu besar, mengamati cakrawala. Dia bisa melihat bayangan samar melarikan diri di kejauhan, di mana Lu Qinger melawan Xiang Liang dan yang lainnya. Memancing harimau menjauh dari gua. Setan licik. Mata Si Huang menjadi datar. Li Luo berusaha menarik mereka menjauh dari pertarungan Lu Qinger dan kemudian berbalik untuk membantu. Bantu Lu Qinger mengamankan kemenangan cepat, lalu hadapi mereka bersama. Dia akan membantu Lu Qinger. Aku akan menghentikannya. Si Huang berteriak kepada Song Yunfeng. Dalam kilatan petir, dia pergi. Garis perak menyerang setelah bayangan yang melarikan diri. Dia membuka kekuatan resonansi petirnya secara maksimal, dan segera menyusul bayangan samar. Membuat tenaga listriknya menjadi tombak petir, dia menyematkan bayangan itu ke dinding. Itu bahkan tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, tombaknya terbang melewatinya dan menancap di dinding batu. Wajah Si Huang memutih. Hanya ada gema kekuatan samar yang menahan bentuk bayangan itu. Tapi Li Luo tidak ada di sini. Sial, ini jebakan. Ini umpan sungguhan. Targetnya adalah Song Yunfeng. Si Huang sangat marah. Dia telah dipermainkan oleh Li Luo. Li Luo tidak berniat membantu Lu Qinger. Dia ingin memisahkan keduanya dan kemudian menjatuhkan Song Yunfeng. Tapi, bagaimana bisa bajingan itu berpikir dia bisa mengalahkan Song Yunfeng begitu cepat? Mengabaikan pikiran itu, Si Huang berbalik secepat yang dia bisa. Sementara itu, Song Yunfeng juga melaju kencang melintasi medan yang sulit, mencoba mengejar Si Huang. Tapi saat dia melompati dinding bata yang rusak, sambaran kekuatan resonansi biru datang ke arahnya. Serangan mendadak itu membuat Song Yunfeng terpaku. Dan kemudian dia mengerti. Ekspresinya meremehkan. Kamu pikir aku selembut kesemek busuk? Li Luo, aku akan memberitahumu betapa beruntungnya kamu di akhir. Sambil berteriak, Song Yunfeng menggoyangkan tombak peraknya, memanggil kedalaman kekuatannya tanpa syarat. Dia mengirimkan tombaknya melawan tebasan pedang biru. Bentrokan logam. Ketika kekuatan resonansi mereka bentrok, kejutan yang dihasilkan cukup untuk menghancurkan dinding di dekatnya, menimbulkan awan debu yang perlahan-lahan melayang ke bawah. Ekspresi Song Yunfeng semakin buruk saat dia melemparkan serangan terkuatnya dengan sembronomor. Song Yunfeng dikirim terbang, menabrak puing-puing dengan menyakitkan. Seri, suaranya pecah. Apa yang baru saja kamu katakan? Li Luo memandang Song Yunfeng yang babak belur dengan tatapan dingin. Yang terakhir adalah bangkai kapal yang menyedihkan di lantai. Tebasan tunggal Li Luo telah melukainya. Bintik-bintik darah bisa dilihat di bibir Song Yunfeng. Kamu adalah segel ke-8. Dia menatap Li Luo dengan tak percaya. Mustahil. Dalam bentrokan itu, kekuatan resonansi Li Luo telah menandingi kekuatannya sendiri. Selain itu, dia sangat terguncang oleh betapa murninya kekuatan resonansi air Li Luo. Dan perasaan yang kuat dan dewasa, terasa seperti resonansi air tingkat 7. Bukankah resonansi airnya kelas 5? Song Yunfeng bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Li Luo menghela nafas pelan. Yah, itu adalah kisah yang dimulai 16 tahun yang lalu. Aku baru saja disapi, dan pada hari itu. Song Yunfeng mendengarkan dengan seksama. Dia tidak mendengar Li Luo mencondongkan tubuh ke depan, cahaya air berkumpul di bawah kakinya saat dia melompat ke Song Yunfeng dan menebasnya dengan brutal lagi. Song Yunfeng buru-buru menangkis, tetapi kekuatan tebasan memaksanya berlutut. Kau menipuku, dia berteriak. Sangat pintar, kamu telah menebaknya. Li Luo mendorongnya. Tendangan lain melesat seperti cambuk ke dada Song Yunfeng, dikirim terbang terlebih dahulu ke lumpur. Sebelum dia bisa berdiri, Li Luo sudah menyerangnya lagi. Pedangnya berkelap-kelip dan mengaum dengan kekuatan gelombang pasang. Song Yunfeng telah ditekan. Segel ke-8 Li Luo dengan kekuatan dan trik yang tak terhitung di lengan bajunya, itu membuatnya sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir. Trik tidak pantas dari tuan muda rumah Luolan. Li Luo segera mengukir Song Yunfeng seperti pesakitan. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan dan berdarah. Dia tahu bahwa hal-hal tidak bisa terus seperti itu. Dengan jeritan primal,
Kekuatan resonansinya sendiri meledak, menyerang Li Luo dengan sembrono dengan tombak merahnya. Li Luo mengangkat telapak tangannya, dan cahaya air tampak berkilauan di hadapannya. Seni refleksi giga. Mendengar teriakan ini, Song Yunfeng teringat bagaimana seni cermin air Li Luo yang licik telah memantulkan kekuatannya padanya, meskipun dia hanya segel ke-6 saat itu. Sekarang dia jauh lebih kuat, bukankah kemampuan reflektif seni cermin air akan lebih kuat? Song Yunfeng berhenti pada saat terakhir, memeriksa kekuatannya. Yang membuatnya ngeri, tidak ada cermin air yang terbentuk di depan Li Luo. Sebaliknya, yang dia lihat hanyalah wajah tampan yang menyeringai puas padanya. Kena kau, Li Luo tertawa. Dia melesat maju dengan pedang bergelombang, tapi airnya berputar begitu cepat hingga berdengung. Satu tebasan dari Li Luo dengan rapi memotong tombak Song Yunfeng menjadi 2 rantai baja, lalu Song Yunfeng menatap tombaknya yang patah, menimpanya. Pedang itu kembali menimpanya. Dia berteriak, darah segar menyembur dari dadanya. Li Luo mendengar gemerisik angin di belakangnya dan melihat Si Huang berwajah hitam menyerbu. Li Luo, berani kau? Si Huang berteriak, cukup keras untuk membuat gendang telinganya berdenyut. Li Luo mengabaikannya, mengirim Song Yunfeng yang menyedihkan terbang dengan tendangan. Kakinya yang lain dengan santai mengaitkan tombak yang patah dan mengirimnya terbang. Tombak yang patah menembus bahu Song Yunfeng, menjepitnya ke dinding. Si Huang telah tiba. Marah, dia mengirim tombak ke arah Li Luo, kekuatan menyentak dari muatan listriknya. Li Luo bergerak mundur dengan mudah, mendarat di dinding. Hei, katanya riang, kamu bergegas kembali untuk makan malam. Mata Si Huang beralih ke Song Yunfeng, menjuntai dari dinding. Dia mengerutkan kening, dia terluka parah, kemampuan bertarungnya untuk sementara dimusnahkan oleh Li Luo. Dia melihat ke belakang, kemarahan di matanya memudar. Li Luo, semua orang meremehkanmu. Kamu adalah orang di Akademi Southwind yang perairannya paling dalam. Li Luo tersenyum. Kamu terlalu baik. Ekspresi Si Huang tajam. Tidak perlu pusing memikirkannya. Permainan sedang berjalan sekarang, kamu tidak akan mengubah apapun. Yah, aku tidak akan tahu jika aku tidak mencobanya, kata Li Luo sambil tersenyum kecil. Aku hanya punya satu pikiran sekarang. Tatapannya berayun bola-balik antara Si Huang dan Song Yunfeng. Seperti yang Yulang katakan, untuk mencelupkan kalian berdua ke dalam jamban. Si Huang menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang tidak berguna. Dia mengangkat tombaknya, mengarahkannya ke Li Luo. Cukup dengan omong kosongnya. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan, Li Luo. Kalau tidak, aku akan menghapus reputasi rumah Luolan. Dengan kata-kata terakhir itu, resonansi petirnya berderak menjadi hidup. Kekuatan resonansi segel ke-9-nya dibawa sepenuhnya untuk dikeluarkan. Si Huang melesat maju dengan gemuruh rendah, kecepatannya membingungkan mata. Benar-benar resonansi petir yang menakutkan. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah berada di depan Li Luo, tombak petirnya seolah mengiris jalinan realitas itu sendiri saat dia menusukkannya. Itu berderak menakutkan. Li Luo menanggapi dengan keterampilan ofensif terkuatnya, seni tepi air. Dia mengisi kekuatan resonansi birunya secara maksimal. Pedang kembarnya menebas, meninggalkan jejak samar cahaya biru di belakangnya. Pedang dan tombak bentrok, menghasilkan dampak yang menyebarkan kerikil. Dalam bentrokan lurus ini, Si Huang tidak bergerak sedikit pun, sedangkan Li Luo terlempar ke belakang. Keuntungan yang jelas bagi Si Huang. Kekuatan resonansi segel ke-8. Tapi kemurnian seperti itu. Aku tidak bisa menghancurkan tubuhmu dengan resonansi petirku. Terlepas dari keuntungannya, Si Huang tampak sedikit bermasalah. Ada kemurnian aneh pada kekuatan resonansi Li Luo. Dia memiliki resonansi petir kelas 7, yang sudah cukup mendominasi. Kultivator dengan resonansi tingkat tinggi seperti itu secara bertahap dapat menggiling lawan mereka dengan setiap bentrokan, merusak kekuatan resonansi lawan mereka. Itu adalah keuntungan dari kekuatan resonansi berkualitas tinggi ini. Meskipun dia telah mengalahkan Li Luo kembali, resonansi petirnya tidak mampu menembus tubuhnya dan mengurangi kekuatan bertarungnya. Li Luo memutar bilah kembarnya secara eksperimental. Dia sekarang merasakan seberapa kuat lawannya. Tidak heran bahkan Lu Qinger mewaspadainya. Segel ke-9, resonansi petir tingkat 7. Benar-benar lawan yang layak. Li Luo tiba-tiba menyeringai. Dia sama sekali tidak khawatir tentang seberapa kuat lawannya. Sebaliknya, dia mendapati dirinya meluap-luap dengan kegembiraan. Selama bertahun-tahun,
Istananya yang kosong telah menumbuhkan keengganan dalam dirinya untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia selalu suka low profile, itu memberinya rasa aman. Tidak menonjolkan diri, sebanyak yang dia bisa. Meskipun dia telah tumbuh sambil menundukkan kepalanya selama bertahun-tahun, pertempuran sengit akan terjadi jauh di dalam tulangnya. Bagaimanapun, dia adalah putra dari dua adipati. Baiklah kalau begitu. Setelah bertahun-tahun, sudah waktunya untuk menjadi pusat perhatian. Biarkan sorotan bersinar ke arahnya. Dengan tawa kecil pada dirinya sendiri, dia menyalurkan kekuatan resonansi dalam dirinya. Mencengkeram pedangnya dengan erat, dia menembak ke arah Si Huang. Di dalam reruntuhan bangunan, dua sosok yang diisi dengan kekuatan resonansi bentrok dengan pedang dan tombak yang kabur, meninggalkan retakan di dinding di dekatnya. Kerikil lepas di bawah kaki mereka bergejolak, berdenting ke dinding hampir seolah-olah dalam irama. Li Luo sepenuhnya fokus, bilahnya berputar dan memotong tanpa jeda saat dia mengirim gelombang demi gelombang ke Si Huang. Sebaliknya, Si Huang tampak kurang peduli. Bahkan melawan serangan konstan Li Luo, dia memilih untuk membalas serangan dengan kekerasan juga. Tombaknya menyapu berkali-kali, diisi dengan kekuatan resonansi petir, memukul mundur pedang. Itu adalah bentrokan senjata yang intens dan kekuatan resonansi. Namun Si Huang dapat melihat bahwa dia berada di atas angin. Tombaknya menemukan celah dalam serangan Li Luo, mengancamnya dalam setiap pertukaran. Setiap kali, pedang Li Luo akan menembakkan bola cahaya kecil yang membuatnya terpesona, memaksa Si Huang mundur. Meskipun dia berada di atas angin, kebencian Si Huang tetap ada. Itu masih bukan situasi yang dia rencanakan untuk dihadapi. Mengambil keuntungan dari celah, kekuatan petir pada tombak Si Huang melompat ke kegilaan baru dan matanya bersinar. Seni resonansi tingkat tinggi, panggilan burung guntur. Listrik menyembur dari ujung tombaknya, dan suara burung yang melengking terdengar. Itu sekeras guntur, dan itu membuat telinga Li Luo tuli sementara. Dunianya hening, Li Luo melihat akumulasi petir menyatu menjadi burung guntur marah yang menukik ke depan. Gelombang cahaya pedang Li Luo diledakkan olehnya. Tapi tepat saat tombak itu akan mencapainya, sebuah cermin air berkilauan. Cermin setan cahaya air. Burung guntur menabrak cermin air, membuat permukaannya beriak. Sebuah energi yang kuat muncul sebagai tanggapan, menabrak burung guntur. Gelombang kejut kekuatan resonansi meninggalkan lebih banyak retakan di dinding reruntuhan. Baik Li Luo dan Si Huang dikirim terbang mundur, kaki mereka meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Si Huang menatap tajam ke arah Li Luo. Apakah itu seni cermin air terkutuk yang kamu gunakan untuk melawan Song Yun Feng hingga seri? Dia jelas mendapat informasi tentang Li Luo. Kamu bisa menyebutnya, seni kebuntuan hebat. Li Luo bercanda. Si Huang mengabaikan omong kosongnya. Melambaikan tombaknya, dia mengeluarkan resonansi petirnya dan mengirim panggilan burung guntur lainnya. Li Luo mengangkat tangan, memanggil cermin setan cahaya air lagi. Lagi-lagi keduanya dipaksa mundur. Pertempuran sengit berlanjut. Terlepas dari keuntungannya, Si Huang tidak dapat menemukan cara untuk menembus cermin setan cahaya air Li Luo. Pertempuran mencapai jalan buntu. Para penonton di luar Gunung Roh Putih dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Reputasi Tuan Muda Rumah Luolan telah redup selama beberapa tahun terakhir ini. Siapa yang mengira dia akan naik begitu spektakuler selama ujian akhir perguruan tinggi? Lagi pula, apel tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kei Wei dan Yan Lingqing juga ternganga kaget. Sebelum mereka menyadarinya, Li Luo adalah segel ke-8. Hanya sebulan yang lalu, dia masih memiliki istana kosong. Meskipun mereka tahu dia telah mengejar sedikit pada waktu itu, tingkat kultivasi yang ganas seperti itu membingungkan. Sepertinya dia telah mempersiapkan kesempatan ini untuk waktu yang lama. Dengan penonton yang benar-benar tercengang menonton dari luar, pertempuran antara Li Luo dan Si Huang berlanjut selama beberapa menit lagi. Setiap kali, Si Huang datang dengan serangan yang sama dan bertemu dengan counter yang merespons cermin setan cahaya air. Tapi terakhir kali, tubuh Si Huang ditutupi dengan cahaya redup dan berkilau, seolah-olah membentuk baju besi listrik di sekelilingnya. Serangan balik segera diserap oleh armor petir, yang semakin kuat. Mata Li Luo melebar, dan dia buru-buru mundur. Tapi Si Huang lebih cepat. Tombaknya tersapu, hormat petir menangkap tubuh Li Luo. Bunyi tumpul mengiringi sengatan listrik, dan Li Luo terlempar. Pedang pendeknya menggali tanah, meluncur mundur untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan pijakan. Sebaris darah terlihat di mulutnya,
dan dia bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di dadanya. Semua itu dari satu serangan tombak Si Huang. Untungnya, dia adalah pengguna resonansi cahaya air dengan kekuatan generasi yang kuat. Dengan aktivasi cepat kekuatannya, lukanya mulai sembuh dengan cepat. Li Luo mendongak. Si Huang menatapnya dengan tajam, tombak di tangan. Armor listrik yang dia pakai telah menyerap serangan balik dari cermin setan cahaya air miliknya sendiri. Armor listrik? Li Luo mengerutkan kening. Lu Qinger telah memperingatkannya tentang ini, langkah pembunuh Si Huang. Armor listrik tidak hanya meningkatkan pertahanan Si Huang, tetapi juga meningkatkan serangan dan kecepatannya. Itu adalah langkah yang cukup berguna. Sementara Li Luo masih terhuyung-huyung, Si Huang tidak berniat memberinya ruang untuk bernapas. Dengan putaran cepat tubuhnya, dia bergerak lagi. Serangan ini bahkan lebih ganas dari yang terakhir. Li Luo tidak menerimanya secara langsung. Jentikan jarinya mengirimkan peluru cahaya air yang menghalangi serangan Si Huang. Tapi dia sudah siap. Menutup matanya, tombak bermuatan listrik itu menusuk ke arah Li Luo. Kolam cahaya air berkilauan di bawah kakinya, Li Luo dengan cepat meluncur menjauh, keluar dari area serangan. Serangan Si Huang tidak berhenti. Tak terhindarkan seperti badai, dia datang mendesak. Lebih banyak dinding retak di belakang mereka saat Li Luo dengan putus asa mundur dan Si Huang dengan muram mengejar, sambaran petir mengejar air yang mengalir dan bersinar. Semua gerakan Li Luo menjadi tidak berguna sekarang. Si Huang dengan armor listrik benar-benar mengungguli Li Luo. Desahan penyesalan datang dari para penonton. Pada titik ini, perbedaannya terlalu jelas. Pada akhirnya, Li Luo tidak bisa mengalahkan segel ke-9 Si Huang. Sepertinya gelar sekolah terbaik Akademi Southwind dalam bahaya. Di dalam reruntuhan, suara guntur samar menggelegar. Agak jauh, siswa sekolah lain sedang menonton Si Huang melemparkan kekuatan penuhnya berkali-kali, terus-menerus memaksa Li Luo kembali. Jika ini terus berlanjut, Li Luo akan segera tersingkir. Mereka menggelengkan kepala. Meskipun pertumbuhan Li Luo sangat ganas, dia hanya sedikit keuletan untuk menghadapi seseorang yang sekuat Si Huang. Sayang sekali. Dentang pedang dan tombak brutal lainnya, dan Li Luo sekali lagi dikirim terbang, menabrak langsung ke gedung yang rusak. Tombak Si Huang tegak saat dia menatap reruntuhan, memotong sosok yang mencolok saat listrik melompat dan menari di kulitnya. Li Luo mencoba memainkan permainan stamina. Kurasa kamu belum sampai di sana, katanya, ada nada menghina dalam suaranya. Jika kamu ingin menyimpan beberapa kebanggaan, cepatlah dan menyerah. Di dalam gedung, cahaya redup. Li Luo bersandar di dinding, dan dia tertawa sendiri ketika mendengar suara Si Huang. Benar-benar sulit, gumamnya. Sepertinya aku sedikit naif. Kupikir aku bisa menyimpan ini sebagai cadangan, tapi sepertinya aku butuh beberapa senjata. Dengan ekspresi tertahan, dia menggenggam kedua pedangnya dan memukulnya bersama-sama, gagangnya terlebih dahulu. Kedua gagangnya diukir dengan binatang buas yang menggeram, dan sekarang taring mereka terhubung. Dengan putaran ringan, mereka masuk ke tempatnya. Pada saat yang sama, lekukan bilahnya mulai semakin dalam. Itu terlihat, seperti hormat besar yang terbuat dari pedangnya. Hormat biru perak. Li Luo menekan satu jari di satu titik pada bilahnya, dan sebuah lubang kecil muncul, tali perak muncul. Li Luo memutarnya dengan lembut untuk mengikat hormatnya. Ini adalah artefak resonansi khusus yang dia buat sendiri. Biasanya dalam mode pedang kembar, yang lain tidak tahu bahwa itu memiliki bentuk lain, hormat besar yang oleh Li Luo dijuluki hormat cahaya embun. Dia melingkarkan tangannya erat-erat di sekitar gagang pegangan. Dia belum ingin mengungkapkan kartu asnya yang tersembunyi, tetapi jelas jika dia menundukkan kepalanya lebih lama lagi, itu akan dipenggal. Dia menatap sosok Si Huang di luar, bibirnya melengkung dengan senyum dingin. Di luar, Si Huang sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Sambil mengerutkan kening, dia mengubah tombaknya menjadi petir perak yang terbang ke gedung. Dia disambut dengan ledakan kekuatan resonansi. Seseorang melompat keluar, mendarat dengan lembut di atas batu yang tertutup pohon anggur. Li Luo. Si Huang mengepalkan tinjunya, dan tombaknya dipanggil kembali. Dia sedikit khawatir, terutama tentang hormat biru keperakan di tangan lawannya. Baik di dalam maupun di luar Gunung Roh Putih, ada kebingungan. Apa yang ingin dia lakukan? Trik terkutuk apa yang kamu lakukan kali ini? Si Huang bertanya dengan acuh tak acuh. Li Luo tidak menjawab, malah memilih untuk mengambil napas dalam-dalam dan menarik hormatnya. Kekuatan resonansinya membentuk panah cahaya redup pada senar. Kedua panah dan poros bersinar,
dibentuk oleh resonansi cahayanya. Hanya Liluo sendiri yang tahu bahwa struktur resonansi cahaya penuh dengan lubang dan celah, yang kemudian dia isi dengan kekuatan resonansi air, menciptakan sinergi di antara mereka. Seolah-olah air dibawa oleh cahaya, dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Jika air dapat mencapai kecepatan seperti itu, siapa yang berani menyebut resonansi air lunak dan lemah? Liluo bisa merasakan kekuatan resonansi memudar dari tubuhnya, tapi ada senyum di wajahnya. Seni resonansi ini didasarkan pada seni resonansi air bermutu tinggi yang disebut seni aliran sungai dan seni resonansi cahaya bermutu tinggi lainnya yang disebut seni cahaya mengalir. Setelah banyak kegagalan, Liluo berhasil mengekspresikan sifat resonansi gandanya dan berhasil membuat seni ini. Panah ini, dia menyebutnya, panah aliran langit cahaya embun. Ini adalah serangan terkuat Liluo sekarang, dan kartu truf terakhirnya. Si Huang sangat tenang selama ini, yakin bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Liluo. Tapi ketika panah cahaya muncul di hormat biru perak Liluo, wajahnya berubah. Dia bisa merasakan sensasi tusukan yang aneh, seolah-olah dia menghadapi lawan yang sangat kuat. Mustahil, dia hanya segel ke-8. Bagaimana dia bisa menimbulkan ancaman? Mata si Huang melebar. Dia memiliki armor listrik. Dia bahkan tidak takut pada Lukinger dengan kekuatan penuh, apalagi hanya Liluo. Apa panah cahaya itu? Mungkinkah itu seni resonansi tahap adipati? Tapi segel ke-8 tidak mungkin mengaktifkan seni resonansi seperti itu. Tetapi jika itu bukan seni resonansi tahap adipati, berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkannya? Si Huang mulai mundur. Menghadapi serangan Liluo yang tidak diketahui, dia tidak menyerang sembarangan, tetapi memilih untuk mundur. Dia percaya bahwa ini adalah serangan terakhir Liluo. Selama dia bisa menghindarinya, Liluo akan berada di bawah kekuasaannya. Liluo memandang dengan tenang ke arah si Huang yang mundur dengan cepat. Petir itu cepat, tapi bisakah itu lebih cepat dari cahaya itu sendiri? Hormatnya sekarang ditarik ke bulan sabit penuh, Liluo melepaskan jari-jarinya yang bengkok. Sebuah dengungan ringan terdengar. Sebuah sambaran cahaya melesat maju dengan kecepatan yang membingungkan mata. Rambutnya berdiri tegak, si Huang berteriak, langkah kilat. Listrik berderak di kakinya, dan dia mencapai kecepatan maksimumnya. Tidak berguna, dia hanya bisa melihat saat poros cahaya melesat ke penglihatannya, dan dinding di antara mereka tiba-tiba terbuka dengan lubang. Matahari sore menembusnya. Merasakan bahaya yang dia hadapi, si Huang mengeluarkan kekuatan resonansinya dan melemparkan tombaknya ke depan dalam bentuk naga listrik. Suara sebening kristal. Dengan mata terbelalak, si Huang menyaksikan tombaknya yang bermuatan kilat hancur. Panah cahaya itu melanjutkan jalannya, menembus melalui telapak tangan kiri si Huang yang memanjang dan meninggalkan lubang yang bersih. Armor listrik miliknya tidak mampu menahan kekuatannya bahkan sebelum ditembus. Terdengar jeritan kesakitan. Bahu kiri si Huang berlumuran darah, dan dia jatuh ke tanah, terluka parah. Merosot ke dinding yang rusak, darah keluar dari mulutnya. Dan di sekitar Gunung Roh Putih, keheningan turun. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a